Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diha Diningrum dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa semester 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview materi mengenai mata kuliah Sosiologi Politik Hukum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Maka dari itu, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu substansi kita mengkaji Sosiologi Politik Hukum. Substansi kita mengkaji Sosiologi Politik Hukum adalah karena bahwa hukum yang timbul baik berupa ketentuan, peraturan, maupun hukum sebagai sumber, sebagai dasar rujukan setiap perilaku manusia, sebagai ketetapan, sebagai norma, dan juga sebagai lambang peradilan yang ada. Secara politis atau lahirnya berdasarkan atas pertimbangan politik tertentu. Dengan demikian, bahwa salah satu dari lahirnya suatu hukum dapat dilihat dari faktor-faktor sosiologis, faktor sosial yang melatar belakangi lahirnya suatu hukum. Hukum itu lahir atas pertimbangan-pertimbangan sosiologis, pertimbangan suatu situasi dan kondisi sosial. Dengan demikian, bahwa sosiologi politik hukum lebih dominan memahami berbagai kebijakan, ketentuan, peraturan yang timbul dan berlaku di masyarakat karena memang lahirnya ketentuan tersebut, lahirnya peraturan tersebut, atau lahirnya hukum tersebut dilatar belakangi oleh adanya faktor-faktor sosial. Di antara faktor-faktor fisiologis yang dapat menimbulkan hukum, dapat melahirkan suatu hukum, yaitu adanya pengaruh struktur sosial, pengaruh masyarakat, baik masyarakat industri, masyarakat dalam konteks wilayah, itu seperti pedesaan, perkotaan, situasi mata pencaharian masyarakat, situasi pendidikan masyarakat, situasi tindakan dan perilaku kriminal dalam masyarakat, maupun situasi-situasi yang berakar dari keadaan-keadaan sosial yang ada. Keadaan-keadaan sosial yang ada tersebut kemudian timbul satu kehendak dari penguasa, satu kehendak dari suatu lembaga yang berwenang untuk merumuskan hukum secara formal. Misalnya di Indonesia, atas adanya aspirasi dari masyarakat, maka lembaga legislatif dan pemerintah mengesahkan suatu rancangan undang-undang tertentu yang memang undang-undang tersebut dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat. Demikian pula, hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan politik yang timbul yang dilahirkan oleh para penguasa bisa ditolak dan diterima, sehingga melahirkan berbagai penolakan dalam bentuk unjuk rasa demonstrasi apabila ditolak, sebagaimana yang terjadi sekarang-sekarang ini mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian menimbulkan demonstrasi di mana-mana, unjuk rasa di mana-mana, sebagai bentuk penolakan. Nah, contoh ini adalah bagian dari kajian sosiologi politik hukum. Artinya, hukum bisa timbul karena memang aspirasi yang terjadi di masyarakat, tetapi juga sebaliknya, hukum bisa ditolak karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat pun bisa melakukan suatu upaya untuk mencabut, membatalkan, atau melakukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi jika menolak, tidak menerima terhadap ketentuan perundang-undangan yang sedang dirumuskan maupun yang sudah disahkan oleh lembaga legislatif. Sosiologi itu kajian yang lebih mengedepankan pada pendekatan-pendekatan bagaimana masyarakat menjadi latar belakang utama lahirnya suatu hukum. Tetapi, politik juga adalah suatu kajian tentang bagaimana suatu strategi, suatu siasah, suatu upaya para pemimpin, para penguasa dalam merebut kekuasaan dan posisi untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, maupun atas dasar keinginan dan kepentingan yang bersifat koalisif dengan lembaga maupun kelompok lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik hukum memiliki 3 objek utama. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah kekuasaan dalam pengertian politik,
atau siasat atau strategi merebut kekuasaan politik. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan hukum, yaitu ketentuan dalam menetapkan berbagai peraturan norma yang menentukan bagaimana perilaku manusia, apakah perilaku itu diterima atau justru menentang dan melanggar suatu ketentuan yang sudah berlaku. Kemudian, apa yang disebut dengan elit politik? Elit politik itu atau elit itu adalah orang-orang yang terpilih memenuhi persyaratan. Nah, mereka itu berada dalam suatu kelompok kecil, atau mereka itu bentuknya itu suatu kelompok kecil yang berada dalam suatu kelompok yang besar gitu, dari masyarakat yang memegang posisi dan peran penting. Jadi elit itu tidak banyak, hanya sekelompok kecil saja dan berada di lingkungan masyarakat yang besar. Oleh sebab itu, kata elit ini orang yang memang ditunjuk secara sosiologis, secara politis dalam suatu bangsa, dalam suatu sistem budaya atau dalam suatu kelompok tertentu, dengan posisi orang itu dianggap penting oleh sekian banyak orang di lingkungan mereka itu. Disebutlah elit. Jadi bisa saja hanya 1 atau 2 orang atau 3 orang, tapi kedudukannya itu posisi dia itu sangat penting dalam suatu kelompok tersebut. Dalam suatu teori yang dikemukakan oleh Susan Akilok, di mana mencoba memahami elit ini dengan 2 aliran. Yang pertama, disebut elit itu sekelompok ahli yang beranggapan bahwa golongan elit ini adalah golongan tunggal, golongan mandiri, golongan yang amat menonjol, dominan. Karena kedominannya itu, maka dia mampu memberikan pengaruh yang besar atau pengaruh kepada kehidupan orang banyak. Kemudian yang kedua, beranggapan bahwa sejumlah kaum elit ini adalah orang-orang yang selalu berbagi kekuasaan sebagai tanggung jawab berbagi hak-hak dan kepolitikan, sehingga dia lebih dikenal, lebih mudah diketahui oleh masyarakat, meskipun masyarakat itu tidak pernah bertemu dengan dia. Tapi karena dia itu adalah orang yang selalu berbagi kekuasaan, berbagi tanggung jawab, serta hak dalam pengelolaan suatu sistem politik, maka kemudian dia disebut dengan elit politik. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.